Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam bahagia, salam sehat, salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, merdeka. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puja puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada siang hari ini kita dapat berkumpul meskipun raga kita jauh, tapi mata kita dan hati kita dekat. Ada yang dari Sabang dan juga ada yang dari Merauke, ada yang dari Pulau Miangas dan ada yang dari Pulau Rote. Meskipun tidak langsung tapi dekat dari lokasi tersebut, dapat berkumpul di tempat ini. Akhir-akhir ini kita cukup miris melihat WA isinya innalillah wa inna ilaihi roji'un. Kalau nggak begitu turut berduka cita. Buka IG juga demikian. Buka Twitter juga demikian. Apalagi kalau buka Facebook. Dan kabar tersebut bukan hanya datang dari orang yang tidak kita kenal saja. Banyak di antaranya adalah sahabat dekat kita yang lama tidak ketemu, ataupun teman sekolah, ataupun teman di pesantren. Baik itu teman-teman Gus yang alumni Gontor, ataupun alumni Tebu Ireng, ataupun alumni Darul Ulum Jombang. Bahkan banyak kabar sekali. Hampir tiap hari ada ulama ataupun tokoh agama lainnya yang meninggal dunia. Semuanya ini merupakan ujian yang sangat berat buat kita semuanya. Bukan hanya seluruh rakyat Indonesia, tapi hampir di seantero dunia ini. Akan tetapi ada beberapa negara yang sudah longgar ataupun terbebas daripada beban COVID-19 ini. Semuanya itu bisa mereka lakukan sebab karena kerja apik antara pemerintah dan rakyatnya. Kita di Indonesia ini alhamdulillah punya pemerintah yang sangat luar biasa yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Berpikir siang malam, hampir tiada hari di dalam dirinya berpikir bagaimana agar dapat menuntaskan COVID-19 dari bumi persada Indonesia ini. Sayang, sungguh disayang, karena di Indonesia ini pasca reformasi, yang mana kepemimpinan bukan lagi menjadi kepemimpinan sentralistik yang terpusat pada di kekuasaan presiden. Banyak di antaranya yaitu para gubernur dan juga para bupati ataupun wali kota yang merasa karena dirinya bukan dipilih oleh presiden, tetapi dipilih oleh rakyat di daerahnya, yang mana di dalam Pilpres kemarin tidak sehaluan ataupun tidak satu partai dengan partainya penguasa, banyak yang abai. Termasuk di depan hidung sendiri, yaitu di ibu kotanya. Sering sekali antara kebijakan pemerintah pusat dengan gubernurnya berseberangan. Inilah yang menjadikan suatu bentuk kendala. Banyak yang bertanya, apa bedanya PSBB dengan PPKM, Gus? Kalau PSBB itu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat, baik itu gubernur maupun kepala daerah, bupati atau wali kota, itu PSBB. Tetapi kalau PPKM ini adalah perintah dari pusat untuk semuanya yang ada di wilayah Indonesia
sesuai yang diperintahkan oleh pusat. Contoh soal saat ini PPKM Jawa dan Bali. Jika sekiranya rakyat Indonesia dan juga para gubernur dan bupati ini dari awal kompak, tidak mendahulukan kepentingan politiknya ataupun egosentrisnya, insya Allah pandemi di Indonesia ini akan bisa segera berlalu. Dan lebih miris lagi, banyak sekali para tokoh-tokoh agama, terlebih-lebih yang mereka dulunya berbeda pandangan politik. Lah ini mirisnya apa? Dibawa di dalam khutbah mereka, dibawa dalam ceramah mereka. Banyak sekali tokoh agama ini tidak bisa membedakan mana itu daging dan mana itu roh. Kalau kita sudah berada di tempat ibadah, baik di masjid, gereja, ataupun vihara, hendaklah buang jauh-jauh daging kita. Yang kita pikirkan adalah kemaslahatan yang berkaitan dengan roh, dengan nilai-nilai ketuhanan kita. Saat ini banyak sekali, terlebih-lebih, maaf kalau agak kasar, yaitu para ustadz, para penceramah, para tokoh-tokoh agama yang karbitan, yang bukan dididik dari pesantren berpuluh-puluh tahun. Banyak sekali mereka itu tidak bisa membedakan mana daging dan mana roh, mana kekuasaan yang sifatnya nafsani, dan mana nilai-nilai ketuhanan ataupun ilahiyah yang sifatnya ruhaniyah. Sehingga sering sekali terjadi suatu bentuk kerancuan. Indonesia ini memang bukan negara agama. Tetapi di Indonesia ini agama dijunjung tinggi dengan Pancasilanya yang diletakkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa pada sila pertamanya oleh founding father kita, pendiri bangsa ini. Nah, bagaimana nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai-nilai spiritualitas ini bisa menjadi kekuatan yang luar biasa pada bangsa dan negara ini? Bagaimana pemerintah dan aparat-aparatnya yang ada sebagai kekuatan ataupun yang disebut power force, kekuatan di dalam mencegah COVID-19 ini. Dan para tokoh-tokoh agama yang ada sebagai moral force, kekuatan rohaniah. Jadi, apabila ada kerja bareng yang apik, insya Allah urusan langit dan urusan bumi ini dapat selesai. Para tokoh-tokoh agama seharusnya senantiasa memberikan jiwa optimisme kepada rakyatnya, kepada umatnya, di dalam khutbah-khutbahnya, di dalam ceramah-ceramahnya. Bagaimana dibangkitkan jiwa optimisme ini dengan keimanannya diperteguh, diperkuat dengan memperkuatkan iman dan imun. Dengan diperkuatnya iman, maka imun pasti akan juga kuat. Nah, ini yang terjadi tidak. Banyak sekali para penceramah-penceramah. Contoh soal umpamanya ada di dalam video yang beredar, masih berkerumun di saat sholat Jumat ataupun yang lainnya, dibubarkan oleh polisi-polisinya, diusir. Lah ini kan kita sangat ngelus dada. Mari kita perkuat iman kita, tapi juga gunakan nalar. Ini bukan isu, bukan bisik-bisik tetangga bahwasanya COVID ini ada. Nah, ini banyak sekali yang mensimpang siurkan, bahkan tugas daripada tokoh agama sebagai spiritualitas bukannya mendukung pemerintah yang ada. Justru banyak di antara mereka membalikkan fakta
ataupun membuat suatu bentuk narasi yang berbalik. Contoh soal, dengan adanya PSBB ini, tempat-tempat ibadah ditutup. Seharusnya para tokoh-tokoh agama ini memberikan pencerahan. Kenapa tempat ibadah ditutup? Supaya umatnya tenang. Sebab masjid ini ataupun tempat ibadah yang lainnya, tempat berkumpulnya orang dalam satu ruangan. Dan tidak semuanya para jamaah itu taat prokes. Ada yang taat, 90%-nya tidak taat. 10 atau 1% saja bisa menularkan kepada yang 90% ini. Seharusnya tokoh agama ini memberikan pencerahan semacam ini. Dan perlu disampaikan bahwa saat ini COVID-19 sedang mengganas-ganasnya. Sehingga pemerintah mengambil suatu bentuk kebijakan yang memang berat buat kita mau beribadah, tempat ibadahnya dan ditutup. Tapi semuanya ini demi kemaslahatan, kesehatan kita semuanya. Ada ditutup, pasar dibuka. Nah ini memberikan nalar. Bukan penceramah yang mencerahkan, tetapi penceramah yang membuat kebingungan, bahkan kesesatan kepada umat. Sehingga yang timbul apa? Tidak percayanya rakyat kepada pemerintah. Peran serta tokoh agama ini sangat penting. Karena kita hidup di negeri Indonesia, bukan di negeri barat. Nilai-nilai spiritualitas, nilai-nilai kesopan santunan, nilai-nilai ketakdiman ataupun kehormatan seorang murid kepada guru, ketakdiman atau penghormatan jamaat dengan pemimpin agamanya itu sangat kuat. Di sini sebenarnya para tokoh agama memiliki peran serta yang sangat penting. Menyampaikan di dalam khutbah-khutbahnya senantiasa keluar rumah jangan lupa pakai masker, ya. Kalau tidak penting jangan keluar rumah. Bagaimana Pak Pendeta, bagaimana Bante, bagaimana biksu, bagaimana pedanda, bagaimana yai, kalau kita nggak keluar rumah, apa yang kita makan? Ini permasalahan kita bersama. Nah ini bagaimana tugas para tokoh agama menyampaikan kepada jamaatnya. Ayo dalam kondisi sulit semacam ini, mudah-mudahan dengan kita perbanyak sedekah. Yang punya kelebihan waktunya, ada masanya. Begitu juga partai politik yang ada. Di saat pandemi semacam ini jangan bergenit-genit ria dengan mengeluarkan statement yang menimbulkan kegaduhan. Seakan-akan dirinya paling hebat. Dalam hidup ini akan indah apabila kita tahu diri kita dan apa fungsi kita. Saat ini yang berkuasa adalah Presiden Jokowi. Bagaimana yang lainnya ini sebagai rakyat? Kalau mau kita jadi pemimpin handal, mau memimpin, ya harus siap dipimpin. Lah kita sebagai rakyat, pemerintah mengeluarkan suatu bentuk aturan. Pemerintah ini ada timnya, ada tim kesehatan, ada tim keamanan, ada tim sosial, ada tim politik, ada tim intelijen. Semuanya itu dipertimbangkan sehingga memutuskan suatu bentuk keputusan yang seperti saat ini PPKM. Ini ada timnya. Lah kita sebagai rakyat, terlebih-lebih tokoh agama, bagaimana mensukseskan daripada program pemerintah ini? Bukan justru mengambil celah dan lain sebagainya, disalahkan kepada jamaatnya. Ini adalah kerjaan orang komunis untuk mengukur daripada kekuatan umat Islam dengan PPKM ini sejauh mana memberontaknya. Lah ini penyesatan yang sangat. Dan itu disampaikan oleh orang yang mengakui Ustadz Mu'alaf itu. Dan saya heran juga, kenapa sampai detik ini pihak kepolisian atau aparat penegak hukum tidak menghukum, tidak menangkap
orang-orang yang bikin provokasi di tengah pandemi yang semacam ini. Kalau ada seorang dokter memprovokasi, ya, ditangkap. Tapi kenapa YW tidak? Kalau ini tidak ditangkap, maka akan menjolar kepada yang lainnya. Dan miris lagi saat ini ada beberapa penolakan dari rakyat. Contoh soal di Madura, tepatnya di daerah Pasar Sapi, ya, di salah satu desa di Sumeneb itu. Saat ditutup pasar untuk PPKM dilawan oleh rakyat. Begitu juga di Cirebon dan ada beberapa tempat yang lainnya. Kita semuanya di sini mengelus dada. Nah, di sini perlu peran serta dan pentingnya para tokoh agama memberikan pencerahan kepada para umatnya. Di dalam agama cinta ini sengaja kita himpun, kita wujudkan Bhinneka Tunggal Ika, bahwa permasalahan bangsa ini meskipun ada pada umat Islam contohnya, meskipun ada yang di Papua umat Kristen atau Katolik contohnya, itu adalah permasalahan kita semua sesama anak bangsa. Tidak melihat agamanya apa. Karena Indonesia ini adalah rumah kita bersama. Kalau ada suatu bentuk kekurangan ataupun hal yang lainnya, mari kita gotong royong sesama anak bangsa. Lepaskan baju agama kita, lepaskan baju politik kita. Sehingga dengan kebersamaan kita yakin dan optimis permasalahan bangsa yang pelik saat ini, yaitu mengganasnya pandemi COVID-19 di Indonesia ini, pasti bakal bisa kita lawan. Pasti bisa berlalu dari bumi pertiwi NKRI ini. Semoga dengan keoptimisan kita semuanya, kita tabur, kita sampaikan nilai-nilai optimis kepada jamaah umat kita semuanya. Bahwa semuanya ini datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Jangan pernah bimbang dan takut, tetapi tidak boleh abai. Ketakutan, kegelisahan, kebimbangan adalah penyakit. Tetapi kecintaan keberanian kita, keteguhan kita di dalam melawan suatu bentuk permasalahan, itu separuh daripada obat. Sekali lagi, dengan webinar ini, mari kita berikan pesan-pesan moral yang positif. Timbulkan suatu bentuk semangat dan optimisme kepada umat kita masing-masing. Dengan optimis, kita bisa gotong royong. Dengan optimis, kita bisa bangkit bersama dengan pemerintah melawan COVID-19 ini. Demikian dari kami. Salam sehat. Mari nanti di dalam doa masing-masing agama kita angkat hati dan pikiran kita satukan kepada Tuhan yang kita yakini, agar Tuhan mendengar doa kita, agar Tuhan menjawab doa kita, sehingga pandemi di Indonesia ini dapat segera berlalu. Dan kita doakan pemerintah kita, Bapak Presiden Jokowi, Kiai Haji Ma'ruf Amin, para menteri-menterinya, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, dan semua yang ditugasi menjabat di Indonesia ini, diberikan kerjasama yang kompak sehingga dapat menyelesaikan COVID-19 ini dengan segera. Demikian dari kami. Inilah sebagai pengantar, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kami minta kepada semua peserta, jangan tinggalkan tempat ini sampai akhir. Acara ini tidak ada tanya jawab, hanya pesan moral, lalu doa atau doa dulu, lalu pesan moral dari masing-masing agama. Semoga semua aura daripada agama-agama yang ada di Indonesia ini, apabila semuanya berdoa, dapat mengalahkan virus COVID-19 ini. Terima kasih dari kami. Salam agama cinta, salam sehat. Mari bersama perketat prokes. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.